Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mega Prastiwati dengan NRP akhir 021 dari kelas Ekonomi Makro A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Analisis PT Cuputra Development Tbk terhadap Open Innovation Teori Mikroekonomi dalam Strategi Pembangunan dan Pemasaran Berkelanjutan. Untuk outline yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga analisis, dan yang keempat penutup. Bab 1, latar belakang. Pandemi COVID-19 mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia, utamanya dalam sektor ekonomi. Namun hal ini mampu mendorong manusia untuk berinovasi, memunculkan teknologi dan juga terobosan baru demi menghadapi pandemi ini. Wabah pandemi yang telah ditetapkan sebagai pandemi, virus COVID-19 tidak hanya mengancam kesehatan manusia saja, namun juga kondisi perekonomian yang tidak bisa berjalan normal seperti biasanya. Nah, dengan adanya hal tersebut, penulis melakukan analisis faktor apa saja yang mendorong penawaran dan juga pemasaran berkelanjutan pada PT Ciputra Development Tbk menggunakan analisis yang digunakan yaitu berdasar pada teori Open Innovation, strategi pembangunan dan juga pemasaran berkelanjutan. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakangnya ada, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah apa saja peran dari PT Ciputra Development Tbk untuk menganalisis inovasi di pandemi COVID-19 dengan melakukan pendekatan pada teori Open Innovation. Yang kedua ada tujuan. Tujuan dari penulis yang pertama adalah bagi perusahaan adalah untuk mengetahui seberapa efektif inovasi-inovasi yang telah dilakukan perusahaan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan apakah ada inovasi lain yang dapat dilakukan agar perusahaan bisa terus berkembang. Hal ini bisa digunakan sebagai pertimbangan kebijakan serta mengetahui seberapa besar dampak dari inovasi yang dibuat oleh PT Ciputra Development Tbk pada strategi pembangunan di Indonesia. Kedua, ada profil perusahaan PT Ciputra Development Tbk. PT Ciputra Development Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti dan telah menjalankan lebih dari 76 proyek di 33 kota dengan luas lahan lebih dari 70.000 hektar yang menghasilkan aset sebesar 34 triliun dengan dukungan lebih dari 5.000 tenaga profesional. Visi dari perusahaan ini adalah untuk mengembangkan sebuah grup bisnis properti dengan semangat yang unggul dan juga penuh inovasi, sehingga menciptakan nilai tambah dan juga menyediakan kepentingan dengan misi untuk menjadi yang terdepan dalam bisnis properti dengan yang menjadi paling unggul. Beberapa budaya yang dijunjung oleh PT Ciputra Development Tbk sebagai penunjang untuk memajukan perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, integritas. Yang kedua, profesionalisme. Yang ketiga, entrepreneurship. Bab 2, tinjauan pustaka. Definisi dari pandemi COVID-19 sendiri merupakan sebuah wabah atau virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan juga menyebar hampir di seluruh negara. Pada tahun 2020 lalu, Indonesia mulai mengumumkan kasus pertama yang diakibatkan virus COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit akibat virus corona yang berujung muncul pada akhir 2019 pertama kali muncul di Wuhan. Dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini antara lain yaitu terjadinya perubahan ekonomi, strata sosial, tingginya angka kematian akibat virus ini, serta banyaknya perusahaan atau usaha-usaha yang gulung tikar. Hal tersebut membuat tingginya angka pengangguran yang dikarenakan pemutusan kontrak kerja oleh perusahaan. Yang kedua, ada definisi dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan, menurut Warjio dan Solikin 2003. Dalam prakteknya, perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah stabilitas dalam ekonomi makro yang dicerminkan oleh stabilitas harga, yaitu rendahnya inflasi. Dalam pelaksanaannya, kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda oleh tiap negara tergantung dengan tujuan dan mekanisme transmisi yang diyakini berlaku pada perekonomian yang berkelanjutan. Yang kedua, ada definisi dari interest rate. Interest rate atau suku bunga adalah harga dari pinjaman. Bunga adalah ukuran harga dari sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur, sedangkan suku bunga menjadi salah satu variabel perekonomian yang perlu diamati dengan cermat karena memiliki dampak yang cukup besar, di mana hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat dan memiliki dampak penting terhadap kesehatan perekonomian. Yang kedua adalah definisi teori Open Innovation, strategi pembangunan juga pemasaran berkembang. Dari teori Open Innovation sendiri merupakan sebuah fenomena yang telah memiliki peran semakin penting baik teori maupun praktek. Pada pusat model Open Innovation dan juga konsep inovasi lainnya yang senada adalah bagaimana menggunakan ide dan juga pengetahuan dari aktor luar dalam proses inovasi. Dengan kata lain, maksud dari Open Innovation adalah bahwa perusahaan perlu membuka batas perusahaan untuk menghadirkan arus pengetahuan bernilai dari luar dalam rangka menciptakan peluang untuk kerjasama proses inovasi dengan rekanan, konsumen, dan atau pemasok.
Sebaliknya, organisasi yang terlalu fokus pada internal akan membahayakan karena akan kehilangan sejumlah peluang karena banyaknya peluang-peluang datang dari aktivitas luar organisasi atau banyak potensi yang perlu dikombinasikan dengan teknologi eksternal dalam rangka mengoptimalkan potensi perusahaan. Nah, berikut merupakan diagram alir penelitian berikut. Yang pertama ada pemilihan objek, lanjut diidentifikasi masalah, lanjut pengumpulan data, dan juga pembahasan dan analisis dalam data sekunder, dan juga yang terakhir kesimpulan dan juga saran. Bab 3, analisis. Analisis kondisi PT Ciputra Development Tbk sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Kondisi PT Ciputra Development Tbk menunjukkan kinerja yang solid meskipun di tengah tantangan pandemi COVID-19 dengan laba bersih sebesar 1,3 triliun 2020 dan naik 14% dibanding tahun sebelumnya. Pencapaian ini setara dengan laba bersih per lembar saham sebesar 71. Perusahaan membukukan perusahaan konsolidasi sebesar 8,1 triliun di tahun 2020, naik 6% dibanding tahun sebelumnya. Manajemen merasa senang dengan kinerja perseroan karena bisnis inti perseroan yaitu segmen pengembangan properti yang menyumbang 82% dari total pendapatan, mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang kuat sebesar 16% menjadi 6,6 triliun dan mampu menutup kelemahan dari segmen pendapatan berulang yang turun 24% menjadi 1,5 triliun. Analisis pengaruh perusahaan pada sektor makro Indonesia selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan tabel tersebut, PT Ciputra Development Tbk menyumbang cukup besar terhadap PDB Indonesia selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017, perusahaan ini menyumbang kurang lebih 1,01 triliun dan meningkat setiap tahunnya hingga di tahun 2021. Perusahaan menyumbang sebesar 1,73 triliun pembangunan perumahan oleh PT Ciputra Development yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas komersial seperti fasilitas niaga, perkantoran, hiburan, olahraga, dan juga lain-lain. Citra lain yang dikembangkan sebagai kawasan hunian tidak hanya dimiliki tujuan dalam menyediakan fasilitas tempat tinggal, tetapi juga memiliki tujuan ekonomi untuk menambah keuntungan. Yang selanjutnya, analisis pengaruh kebijakan makro pada PT Ciputra Development Tbk. Contoh yang pertama, jelaskan contoh kebijakan moneter dan juga interest rate. Kebijakan moneter merupakan ketetapan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter dengan tujuan mengontrol jumlah uang beredar serta menjaga kestabilan ekonomi pada suatu negara. Interest rate merupakan beban yang ditujukan kepada peminjam. Tingkat suku bunga sendiri dipandang sebagai dampak terhadap perekonomian. Contoh kebijakan moneter interest rate yaitu dinaikannya suku bunga bank pada saat terjadi inflasi. Hal tersebut bertujuan untuk menarik minat masyarakat agar memasukkan uang ke bank sehingga jumlah uang beredar di masyarakat dapat dikurangi. Selanjutnya adalah analisis pengaruh kebijakan moneter dan interest rate terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat merancang perancangan untuk pembangunan ke depannya. Kenaikan suku bunga BI dapat berpengaruh terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi domestik dan juga ekonomi domestik berpotensi untuk mengalami perlambatan seiring dengan naiknya suku bunga. BI menaikkan suku bunga acuan BI Rates berada di atas 12%. Hal ini mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh hanya 4,59% pada triwulan 1 di 2006, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh stabil di level 5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral, maka semakin rendah tingkat pertumbuhan suatu negara karena dengan tingginya tingkat suku bunga, maka masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank dan tidak melakukan perputaran ekonomi sehingga jumlah produksi barang dan jasa negara tersebut akan rendah. Untuk analisis yang selanjutnya, bagaimana kebijakan moneter dan interest rate mempengaruhi PT Ciputra Development. Kebijakan makro yang dibuat oleh pemerintah maupun Bank Sentral tentunya akan berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan. Sebagai contoh, pada saat penyebaran virus COVID-19 dengan sangat tinggi selama 2 tahun, pemerintah menerapkan kebijakan bernama PPKM. Kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas operasi PT Ciputra, karena dengan menetapkan kebijakan tersebut, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk berada di rumah masing-masing dan mengurangi mobilitas sosial, sehingga berkurangnya kunjungan konsumen ke lokasi-lokasi pembangunan di PT Ciputra. Hal ini berdampak pada penurunan penjualan produknya. Selain itu, adanya kebijakan PPKM juga berdampak pada tersendatnya proses pemenuhan kelengkapan administrasi KPR dari pembeli. Selain kebijakan PPKM, kebijakan makro lain yang juga berdampak pada aktivitas bisnis PT Ciputra Development yaitu adanya kebijakan intensif PPN 0% untuk industri properti sejak bulan Maret 2021 lalu. Dengan adanya kebijakan tersebut, konsumen akan lebih tertarik untuk membeli properti sehingga permintaan serta penjualan PT Ciputra mengalami kenaikan. Suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham sektor properti dan juga real estate. Yang selanjutnya itu analisis faktor pendorong permintaan PT Ciputra Development Tbk berdasarkan teori Open Innovation Strategi pembangunan juga pemasaran berkelanjutan. PT Ciputra Development Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di industri properti dan juga real estate. Tentunya juga sangat memiliki dampak besar terhadap pembangunan Indonesia, mengingat kondisi pandemi yang sangat parah beberapa waktu lalu. Perusahaan ini mampu bertahan dengan menerapkan strategi serta memaksimalkan potensinya. Tentunya bisnis properti
properti merupakan investasi yang menjanjikan karena harganya selalu naik. Dengan begitu, permintaan terhadap produk akan selalu mengalami kenaikan. Di sisi lain, jumlah penduduk yang terus bertambah dan tentu membutuhkan tempat tinggal. Hal tersebut merupakan salah satu keunggulan perusahaan yang bergerak di bidang properti. Permintaan merupakan jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen dan mampu dibeli guna memenuhi kebutuhannya. Kesimpulan, PT Ciputra Development Tbk merupakan perusahaan yang cukup baik karena telah mampu bertahan selama pandemi COVID-19. Bahkan terdapat beberapa peningkatan selama pandemi COVID jika dibandingkan dengan sebelum pandemi. Perusahaan properti dan real estate memiliki kelebihan dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 dibanding dengan perusahaan di bidang lain, yaitu sektor properti merupakan salah satu produk investasi yang cukup menjanjikan, khususnya jenis properti real estate, sehingga sektor ini memiliki cukup banyak permintaan dari konsumennya. PT Ciputra menyumbang cukup besar terhadap PDB Indonesia selama 5 tahun terakhir, di mana terjadi peningkatan setiap tahunnya. PT Ciputra berdampak pada sektor makro di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan fasilitas-fasilitas di Citraland yang turut memberikan kontribusi bagi perkembangan kota Surabaya. Pembangunan sarana-sarana komersial di area Citraland tidak hanya memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi penduduk kawasan Citraland, tetapi juga penduduk Surabaya Barat pada umumnya. Kebijakan moneter dan juga interest rate berdampak terhadap pembangunan suatu negara, di mana semakin tinggi tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral, maka semakin rendah tingkat pertumbuhan suatu negara. Karena dengan tingginya tingkat suku bunga, maka masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank dan tidak melakukan perputaran ekonomi, sehingga jumlah produksi dan jasa tersebut akan rendah. Nah, strategi yang dilakukan oleh PT Ciputra sesuai dengan teori open innovation yang dikemukakan oleh Ragnar Norske bahwa pembangunan harus dilakukan dengan dilakukannya pengembangan untuk semua sektor secara bersamaan dan juga berimbang. Hal tersebutlah yang menjadi faktor pendorong tingginya permintaan properti yang dikembangkan oleh PT Ciputra Development Tbk. Dan saran dari penelitian kami, berdasarkan hasil dan analisis yang telah disusun, terdapat beberapa saran terhadap penulisan dan analisis yang dilakukan. Yang pertama, penggunaan bahasa yang lebih spesifik dan juga jelas. Yang kedua, perlu menggali lebih terkait informasi perusahaan. Dan yang ketiga, perlu penyajian data yang lebih rinci dan juga spesifik. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.